Bab 171. Wira berteriak, bersiap. Tujuan Wira berkata seperti itu memang untuk membuat Merika marah. Alhasil, Merika benar-benar murka, lalu meninggalkan pasukan besarnya dan menyerang ke arah mereka sendirian. Para pemuda dari kelompok Wira langsung bersemangat. Mereka tidak mengira rencana Wira akan berhasil dengan begitu mudah. Sejujurnya, tidak akan ada wanita yang tidak sakit hati setelah mendengar ucapan Wira tadi. Apalagi bagi seorang wanita secantik Mary, tidak diinginkan sebagai istri kedua benar-benar merupakan penghinaan yang sangat besar. Para bandit langsung tercengang, tetapi mereka tidak berani menghalangi Mary karena mengetahui sifatnya. Bro, tiba-tiba, Jamal menerjang ke arah Mary dan menariknya turun dari kuda. Mary terjatuh dari kuda, lalu menebaskan pedangnya dan berteriak. Jamal, beraninya kamu menghalangiku. Apa kamu sudah bosan hidup? Jamal berguling di lantai untuk menghindari tebasan itu dan berteriak. Ketua Merika, jangan bertindak gegabah. Apa kamu sudah lupa apa yang kukatakan tadi? Tuan Wira punya banyak trik. Dia sengaja membuatmu marah supaya kamu menyerangnya sendiri. Dia pasti berniat untuk menyandera kamu supaya bisa mengancam kami. Dia punya bawahan yang mampu membunuh Ketua Latatu dengan satu serangan. Keterampilan bela diri orang itu sangat tinggi. Benar, Ketua Merika, jangan bertindak gegabah. Bajingan itu hanya sengaja memprovokasi kamu. Mana mungkin ada orang yang nggak ingin menikahi wanita secantik kamu. Dia hanya sembarangan bicara. Ketua Merika, jangan masuk perangkapnya. Para bandit juga buru-buru menasihati Merika. Mary menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Wira dan berteriak dengan marah. Bajingan, aku tahu kamu punya banyak trik. Aku nggak akan masuk perangkapmu. Wira pun memelototi Jamal. Jika bukan karena peringatan bajingan itu, mereka mungkin sudah berhasil menjatuhkan Merika dan meninggalkan Yispohan. Tuan Wira, sekarang aku sudah menjadi anggota Yispohan. Aku nggak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Ketua Merika. Ujar Jamal sambil tersenyum meminta maaf. Kemudian, dia berdiri di belakang Mary untuk menyatakan posisinya. Semuanya, aku mengerti. Wira berkata dengan lantang. Merika, tadi aku memang sengaja memprovokasi kamu, berhubung kalian nggak tertipu, ayo kita bertarung secara terang-terangan. Kamu begitu pengecut, mana mungkin kamu bersedia bertarung secara terang-terangan. Mary mendengus, lalu melambaikan tangannya dan memberi perintah. Para pemanah, keluar, habisi bajingan itu. 100 pemanah berjalan maju, lalu menarik busur panjang mereka. Tatapan mata terlihat sangat dingin dan tajam. Perhatikan pertahanannya, teriak Wira sambil kembali ke belakang tembok batu dan perisai. Panah. Mary melambaikan tangannya. Shoot, shoot, shoot. Duk, duk. 100 anak panah memelesat di udara. Ada sebagian yang menancap di tubuh mayat, dan ada yang menancap di perisai, tetapi tidak ada yang mengenai ke-10 orang itu. Lanjut panah. Seru Mary dengan kesal. Sebagai bandit, mereka bahkan tidak pernah berupaya begitu keras saat menghadapi prajurit kerajaan. Wira benar-benar pengecut. Shoot, 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 duk, duk. 100 pemanah itu berturut-turut memanah 8 kali, tetapi semua anak panah mereka hanya menancap di tubuh mayat dan perisai. Berhubung mereka hanya menguasai teknik panah lurus, tidak ada satupun anak panah mereka yang mengenai ke-10 orang itu. Ketua Merika, kita nggak bisa begini terus. Ada seorang bandit yang berkata. Para pemanah sudah berturut-turut memanah 8 kali, lengan mereka sudah mulai nggak bertenaga, jarak yang dicapai anak panah juga sudah semakin dekat lagian, anak panah yang dibawa sudah habis setengahnya. Tapi, masih belum ada satupun dari mereka yang terpanah. Para pemanah istirahat saja dulu. Yang punya perisai dan mengenakan baju zirah ikut aku menyerang mereka. Teriak Mary dengan kesal. Kemudian, dia mengambil sebuah perisai dan menerjang ke depan sambil menggenggam pedangnya. Untuk menahan serangan panah dari prajurit kerajaan, mereka sudah menyiapkan sangat banyak perisai kayu. Selain para pemanah, hampir semua orang memiliki perisai kayu. Bab 172. 200 bandit yang memiliki perisai kayu menyerbu ke arah tembok batu di bawah pimpinan Mary. Ekspresi Wira dan yang lainnya langsung berubah drastis. Dengan situasi seperti ini, busur silang yang mereka miliki juga tidak akan begitu berguna. Namun, tepat pada saat ini, Jamal tiba-tiba berteriak. Ketua Merika, kawan-kawan sekalian, jangan menyerang terlalu cepat. Perhatikan langkah kalian. Waktu Kak Heru menyerang Dusun Darmadi, dia terjebak oleh jebakan kuda dan perangkap hewan, kalian harus lebih hati-hati. Dia pasti sudah menaruh perangkap. Mary yang berlari di paling depan tiba-tiba berhenti, lalu bergerak dengan hati-hati sambil mengamati permukaan lantai. Bandit lainnya juga meniru tindakan Mary karena takut terjebak dalam perangkap pelajar licik. Wira merasa sangat kesal, tetapi juga lucu. Dalam waktu 1 jam, mereka harus menyusun tembok batu dan memindahkan mayat. Mana mungkin mereka memiliki waktu untuk membuat jebakan kuda atau menaruh perangkap hewan. Lagi pula, mereka juga tidak membawa perangkap-perangkap itu. Jamal memang sudah merusak rencana mereka tadi, tetapi malah tanpa sengaja membantu mereka sekarang. Sebenarnya, dia berada di pihak siapa? Ah, tiba-tiba, ada bandit yang berteriak kesakitan. Benar-benar ada perangkap hewan. Bajingan itu benar-benar licik. Ada perangkap di lantai. Para bandit di belakang yang tidak melihat apa yang terjadi langsung terkejut dan menjadi lebih fokus memperhatikan permukaan lantai.
Lindungi kaki kalian. Mereka menggunakan busur silang yang bisa membidik. Saat melihat kaki bandit yang berteriak barusan tertembak panah, Mary berjongkok dan menggunakan perisai untuk melindungi tubuhnya, lalu bergerak maju dengan langkah kecil. Bandit-bandit lainnya juga meniru gerakan Mary. Hanya saja, tubuh para bandit pria lebih besar sehingga tidak sepenuhnya tertutupi perisai. Shoot, shoot, duk. Dari waktu ke waktu, terdengar teriakan kesakitan bandit. Namun, ada juga panah yang meleset dan mengenai perisai. Saat para bandit semakin dekat ke lokasi kelompok Wira, sudah ada 30 bandit yang gugur, namun, mereka hanya kehilangan semangat tempur untuk sesaat, nyawa mereka tidak terancam. Dari jarak sedekat ini, busur silang sudah tidak bisa menyerang kaki para bandit. Mereka sudah nggak bisa mengincar kaki kita. Semuanya, pakai perisai untuk melindungi kepala dan serang. Teriak Mary setelah menyadari situasinya. Kemudian, dia melambaikan pedangnya dan menerjang ke depan. Begitu melihat Mary yang mendekat dengan cepat, ekspresi Wira langsung menjadi sangat serius. Dia berteriak. Dodi, brak, pintu kereta kuda dibuka, lalu Dodi yang mengenakan baju zirah hitam melompat keluar. Dia bergerak dengan cepat ke depan formasi sambil mengayunkan pedang Treksa ke arah Merika. Rang, krek, Mary menahan serangan itu dengan pedangnya, tetapi pedangnya malah patah. Dia langsung terkejut dan buru-buru mundur, Dodi sangat cepat dan kuat. Ditambah dengan mengenakan baju zirah hitam, Mary bukanlah tandingan Dodi. Kemudian, Dodi menebaskan pedangnya lagi. Jamal menerjang ke depan Mary dan menahan serangan pedang Treksa dengan sepasang kapaknya, lalu berkata, Ketua Merika, cepat mundur. Percayalah padaku, Tuan Wira pasti punya rencana tersembunyi. Duk, kapak Jamal terlalu tebal sehingga tidak bisa dipatahkan. Dodi menendang Jamal, lalu menyerang ke arah Mary lagi. Nggak mau. Mary melakukan salto ke belakang, lalu menunjuk ke arah Dodi dengan pedangnya yang patah dan berteriak. Kawan-kawan sekalian, ayo kita serang bersama. Kuras tenaganya sampai habis. Setelah mendengar perintah Merika, sekelompok bandit menyerbu ke arah Dodi dan pertarungan sengit pun dimulai. Bab 173. Bandit-bandit sekalian, ingatlah namaku. Aku adalah Zabran Darmadi. Kalian akan segera mati di tanganku. Seru Dodi. Dia bergerak dengan gesit dan luwes. Tidak peduli siapapun yang diserangnya, tidak ada satupun yang bisa melawan dan langsung gugur. Ada juga pedang yang menebas tubuhnya, tetapi serangan itu tidak bisa menembus baju zirah hitam yang dikenakannya. Hanya dalam sekejap, hampir 30 bandit sudah mati di tangannya. Bandit-bandit di sekitar langsung ketakutan dan mau tak mau berjalan mundur untuk menghindar. Ketua keempat, ketua kelima, ketua keenam, ketua kedelapan, ketua ke-10, ayo serang. Saat melihat para bandit tidak mampu melawan Dodi, Mary memungut sebilah pedang, lalu menyerang Dodi lagi tanpa rasa takut. Melihat situasi ini, kelima ketua lainnya juga buru-buru maju. 6 ahli bela diri bergabung untuk menyerang Dodi dan membuat Dodi kewalahan. Dia pun mulai terdesak mundur. Namun, Dodi sama sekali tidak menyerah. Dia mematahkan pedang Mary lagi dan serangannya itu hampir membunuh Mary. Mary berjalan mundur dengan ketakutan. Di sisi lain, kelima ketua mulai mengepung Dodi lagi. Bawa Kak Wira pergi, teriak Dodi dengan tiba-tiba setelah memukul mundur kelima orang itu. Jalan, teriak Wira yang berada di belakang tembok batu. Kemudian, perisai ditumpuk di atas satu sama lain hingga membentuk perisai besar dan kelompok Wira berjalan mundur dengan cepat sambil memegang busur silang. Dodi mengadang di depan perisai dengan terengah-engah. Kayaknya tenaganya sudah hampir habis. Jangan-jangan dia hanya bersandiwara. Tadi, dia begitu gagah. Sandiwara apanya? Apa kamu nggak lihat dia sudah membunuh begitu banyak orang dan berhasil memukul mundur 6 ketua? Mana mungkin dia nggak capek? Ayo serang, habisi dia. Para bandit merasa sangat bersemangat dan langsung menyerbu ke arah Dodi. Dodi pun menahan semua serangan-serangan itu. Dia bukan sedang bersandiwara. Setelah membunuh begitu banyak orang dan dikepung oleh 6 pemimpin bandit, tenaganya sudah berkurang banyak. Dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama lagi. Mary memungut sebilah pedang dan hendak menyerang Dodi. Namun, Jamal malah mencegahnya. Ketua Merika, dia sudah berada di ujung kekuatannya. Kamu nggak usah mengambil risiko lagi. Tuan Wira pasti punya rencana lain. Sebaiknya kamu tinggal saja di sini demi keamananmu sendiri. Mary mengerutkan keningnya dan mengangguk. Setelah bertarung dengan Dodi 2 kali, bukan hanya kedua pedangnya yang dipatahkan, tenaganya juga sudah terkuras. Ayo bunuh dia. Jamal dan keempat ketua lainnya bergabung untuk menyerang Dodi sehingga Dodi tidak berhenti terdesak mundur. Untungnya ada baju zirah hitam yang bisa melindunginya dari luka serius. Wira dan yang lain tidak bisa menggunakan busur silang. Sebab, begitu pertahanan perisai tidak stabil, para pemanah pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk memanah mereka. Itu akan sangat berbahaya. Mary berdiri di atas tembok pertahanan yang dibangun Wira dan menyaksikan kelompok mereka dipukul mundur. Kekesalan di dalam hatinya pun berkurang banyak. Dia berkata dengan sombong. Woi, kamu punya trik apa lagi? Cepat keluarkan semuanya. Aku benar-benar nggak ngerti kenapa Jamal begitu takut padamu. Benarkah? Wira dapat melihat jelas posisi Merika dari celah perisai. Dia pun menjawab dengan lantang. Apa kamu benar-benar ingin menyaksikan kehebatan orang dari dusun Darmadi?
Sialan, kalau hebat, tunjukkan saja. Mary berkata dengan menghina. Selain berlidah tajam, kemampuan apa lagi yang kamu punya? Begitu kamu tertangkap nanti, aku pasti akan menelanjangimu, lalu menggantungmu di jalan Yispohan selama 10 hari agar para pedagang bisa melihatmu. Abis itu, aku baru akan membalaskan dendam Kak Kadir, Ketua Latatu, dan yang lain. Balas dendam, Wira mendengus. Kamu kira kamu bisa membunuhku? Apa kamu sadar kalau kamu lagi berada dalam bahaya? Bahaya. Mary melihat ke sekelilingnya yang tidak ada siapa-siapa, lalu menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu sudah membawa semua kelompokmu pergi, memangnya apa lagi yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu yang lagi dalam bahaya. Dia masih belum membawa semua orang pergi. Sepertinya masih kurang satu orang yang lebih hebat lagi. Jamal melirik ke arah Dodi dan orang-orang di balik perisai dengan terkejut. Dia tiba-tiba teringat tentang seseorang yang pernah menodongnya dengan pedang tanpa bersuara, lalu berteriak. Ketua Merika, cepat kabur. Ada perangkap di sekitarmu. Masih tersisa satu ahli yang lebih hebat lagi. Mary langsung merinding dan merasa dirinya sepertinya memang sedang berada dalam bahaya. Namun, dia tidak melihat siapa-siapa di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia merasakan dari mana asal ancaman yang sesungguhnya. Bab 174. Sebuah kekuatan yang besar menembus keluar dari bawah kaki Mary hingga membuatnya jatuh ke lantai. Kemudian, sebuah sosok yang mengenakan baju zirah hitam menodongkan pedang Treksa ke lehernya dan berkata, "Jangan bergerak." Mary pun mematung di tempat. Kemudian, dia melirik ke lantai dan menggertakkan giginya dengan kesal. Di lantai, ada sebuah papan dan lubang yang besar. Ternyata orang ini dari tadi bersembunyi di dalam lubang. Bajingan bernama Wira itu benar-benar sangat licik. Bisa-bisanya dia menyembunyikan seseorang di dalam lubang ini. Memangnya dia bisa menebak aku pasti akan berdiri di sini, pikir Mary. Semua bandit langsung berhenti menyerang dan merasa serba salah. Mary adalah adik kandung Molika. Jika terjadi sesuatu pada Mary akibat tindakan mereka, Molika pasti akan menghabisi orang itu. Semua orang tahu bahwa Molika sangat menyayangi dan melindungi adiknya ini. Kelompok Wira pun mengembuskan napas lega. Para pemuda itu menatap Wira dengan penuh kekaguman. Saat membuat rencana ini, Wira sudah berpesan kepada mereka. Begitu Merika muncul, Wira akan membuat Merika marah sehingga Merika menyerang mereka sendirian. Pada saat itu, Dodi akan menerjang keluar dari kereta kuda untuk menangkapnya. Jika percobaan pertama ini gagal, mereka juga tidak perlu panik dan menunggu kesempatan kedua dengan sabar. Apabila para bandit menyerang, Merika pasti juga ikut bertindak. Jadi, Dodi juga bisa menyerbu keluar untuk menangkapnya pada saat itu. Apabila percobaan kedua juga gagal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelahnya, Dodi harus menyerang Merika habis-habisan. Dengan begitu, bandit dari Yispohan pasti akan menyuruh Merika untuk memberi komando dari belakang demi keselamatannya. Kemudian, Dodi harus berpura-pura kalah dan mundur bersama semua orang agar bisa memancing sebagian besar bandit keluar. Dengan begitu, Danu yang bersembunyi di dalam lubang bisa memanfaatkan kesempatan untuk menangkap Merika. Alhasil, semua yang diprediksi Wira benar-benar terjadi. Rencana Wira ini sudah berhasil. Sudah kubilang, Tuan Wira sangat berhati-hati. Dia pasti menyiapkan rencana lain. Jamal menggeleng sambil berkata, "Ketua Merika, kenapa kamu nggak bersedia mendengar nasihatku? Aku ini orang yang sudah berpengalaman." Wira yang ada di samping pun menggeleng. Rencananya kali ini terlalu sederhana dan hampir gagal. Untungnya, mereka akhirnya berhasil juga. Setelah terdiam beberapa saat, Mary berkata dengan kesal, "Jangan pedulikan aku dan tangkap saja keparat itu meskipun harus mati hari ini, aku mau dia menemaniku mati." Sekelompok bandit itu saling memandang tanpa berani bertindak. Mereka berpikir, "Nona, kalau kamu mati, apa kami masih mungkin dibiarkan hidup?" Begitu Ketua Molika kembali, kami semua bakal dicincangnya. "Menemanimu mati," Wira berkata dengan acuh tak acuh, "aku tak sangka baru saja kita bertemu sebentar, kamu sudah mau mati bersamaku. Tapi, aku sudah bilang, aku nggak mungkin menerimamu. Aku akan membunuhmu." Mary merasa sangat malu dan juga marah. Dia tidak memedulikan pedang yang ditodong ke lehernya dan hendak langsung menyerang ke arah Wira. Duh, sebelum Mary sempat bertindak, Danu sudah menggunakan gagang pedang untuk memukulnya agar dia pingsan. Kemudian, Danu menyeretnya sambil menodongkan pedang ke lehernya dan berjalan melewati sekelompok bandit untuk berkumpul dengan Wira di belakang perisai. Bab 175. Seluruh lokasi hening sejenak. Setelah itu, kelima ketua berdiskusi sebentar dan memilih seseorang untuk bernegosiasi. Seorang pria parubaya berjenggot berkata, "Wira, lepaskan Ketua Merika. Kami akan membiarkanmu melewati Yispohan dan berjanji nggak akan mempersulitmu lagi kelak." Pria ini adalah Suliman, ketua keempat dari Yispohan. Dia bertanggung jawab atas keuangan Yispohan dan merupakan tokoh yang memiliki otoritas tertinggi setelah tiga ketua utama. Wira mendengus. Memangnya kata-kata kalian bisa dipercaya? Suliman menjawab dengan marah, "Kalian boleh bertanya ke sekitar. Siapa yang nggak pernah dengar tentang reputasi Yispohan? Kami selalu memenuhi janji kami. Contohnya, kami akan membiarkan orang melewati tempat ini asalkan orangnya membayar tarif jalan. Kami nggak pernah ingkar janji."
Wira mencibir. Buktinya, hari ini kalian menahanku. Suliman menjawab dengan terbata-bata. Itu karena kamu sudah mencelakai Kak Kadir, sedangkan Ketua Molika bersahabat dengannya. Wira mendengus lagi. Bagaimana dengan Nona Dian? Suliman merasa agak malu. Itu karena Nona Merika menyukainya dan ingin dia menikah dengan Ketua Molika. Kami nggak akan memperlakukannya dengan buruk. Wira mencibir. Dia itu putri keluarga Wibowo, sebuah keluarga kaya yang berkuasa. Kalian sudah menahannya secara paksa di tempat ini, tapi masih berani bilang nggak akan memperlakukannya dengan buruk. Apa kalian nggak malu? Sekelompok bandit itu langsung malu dan tidak bisa berdalih lagi. Wira berkata dengan dingin, mungkin kalian memang mengira reputasi kalian sangat bagus. Tapi menurutku, kalian itu hanya sekelompok orang yang mementingkan keuntungan dan nggak bisa dipercaya. Kalian nggak mungkin bisa sukses. Sekelompok bandit itu mengatupkan bibir dengan marah, tetapi berusaha menekan amarah mereka karena takut akan konsekuensinya. Wira mendengus dengan dingin. Kalau mau mendirikan reputasi yang bagus, kalian harus membangun sebuah sistem. Sistem ini nggak boleh berubah baik karena siapapun, untuk keuntungan apapun, dan campur tangan kekuatan manapun. Semua orang dari bawahan hingga atasan harus mematuhinya. Dengan begitu, kalian baru bisa membentuk reputasi yang bagus dan dipercayai semua orang. Tapi kalian, Saat mendengar ucapan Wira, sebagian besar orang hanya masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Mereka sama sekali tidak mengerti. Di sisi lain, Jamal berpikir, Tuan Wira memang hebat. Dia bisa menjelaskan tentang inti membangun reputasi dengan jelas. Kalau dia jadi penasihat militer Yispohan pasti bisa berkembang menjadi besar dan kuat. Sayangnya keributannya sudah jadi sebesar ini. Aku nggak mau banyak omong kosong dengan kalian lagi. Wira berkata dengan dingin, kalau mau menyelamatkan Merika, turutilah kata-kataku. Kalau enggak, kita boleh bertarung lagi. Para bandit mengangguk sambil menggertakkan gigi. Suliman menjawab, baiklah, katakanlah syaratmu. Asalkan nggak keterlaluan, kami akan menyetujuinya. Wira berkata, pertama, serahkan Nona Dian kepadaku. Bro, Tommy langsung berlutut dan bersujud 3 kali kepada Wira. Nggak bisa. Setelah berpikir sejenak, Suliman menggeleng dan berkata, Nona Dian itu istri yang dipilihkan Ketua Merika untuk Ketua Molika. Kalau kami menyerahkannya kepadamu, Ketua Merika pasti akan menghabisi kami setelah dia sadar. Baiklah kalau begitu. Wira menaruh tangannya di belakang punggung, lalu berkata, Danu, abis aku hitung sampai 3, potonglah sebelah telinga Merika. Kita bicarakan lagi setelahnya. Sebelum Wira sempat menghitung, Danu sudah menodongkan pedang Treksa ke telinga Meri hingga telinganya tergores dan berdarah. Sekelompok bandit menatap Danu dengan marah dan memaki. Keparat, Wira masih belum menghitung, tapi kamu malah sudah bertindak. Berhenti, teriak Suliman. Jika sebelah telinga Merika dipotong, Molika pasti akan langsung menghabisinya begitu kembali. Dia buru-buru berkata dengan ketakutan. Oke, kami setuju. Cepat lepaskan Ketua Merika. Jangan melukainya. Kenapa begitu terburu-buru? Aku baru membuka syarat pertama. Wira menatap para bandit sambil berkata, kalian sudah menguasai wilayah Yispohan selama 10 tahun dan sering merampok para pedagang. Hari ini, aku akan membuat kalian merasakan bagaimana rasanya dirampok. Serahkan sejumlah uang untuk menebus Merika. Danu, Dodi, dan yang lain langsung tercengang. Mereka tidak menyangka Wira akan merampok para bandit. Sekarang, mereka memang bisa merampok para bandit ini, tetapi bagaimana saat mereka melakukan perjalanan pulang nanti? Bab 176. Beraninya kamu merampok kami. Sialan, bernyali sekali kamu. Hanya orang biasa saja berani merampok bandit. Kita nggak boleh memberikannya sepeser uang pun. Kalau hal ini tersebar, bagaimana dengan reputasi Yispohan? Para bandit sudah marah. Setelah merampok orang selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka dirampok oleh orang biasa yang hendak melewati jalan. Sudah bagus kalian dibiarkan pergi. Tapi, kalian malah berani merampok kami. Apa-apaan ini? Pikir bandit. Tutup mulut kalian. Setelah para bandit diam, Suliman berkata, lepaskanlah Ketua Merika. Kami akan mengeluarkan 1000 batang uang. Wira mencibir. Memangnya nilai ketua kedua Yispohan hanya bernilai 1000 batang uang emas? Kamu, Suliman sangat ingin memaki orang. Dia awalnya bermaksud untuk mengatakan uang perak, tetapi pelajar licik ini malah mengartikannya sebagai uang emas. Namun, dia juga tidak berani langsung membantah. Jika dia mengatakan Merika tidak bernilai, dengan temperamen Merika yang meledak-ledak, hidupnya kelak pasti akan sangat menderita. Suliman pun berkata dengan sopan. Tuan, meskipun reputasi Yispohan sangat bagus, biaya kehidupan 500-600 orang beserta kuda-kuda juga sangat besar. Ditambah dengan ketidaknyamanan saat membeli kebutuhan hidup, kami benar-benar nggak punya banyak uang. Kami paling banyak hanya bisa memberimu 1.500 batang uang emas. Itu sudah setara dengan 150 juta gabak. Aku harap kamu bisa bermurah hati dan lepaskan Ketua Merika. Para bandit langsung merasa sedih. Mereka harus merampok selama 2 tahun untuk mengumpulkan uang sebanyak itu, tetapi sekarang semuanya malah dirampas Wira dengan begitu saja. 150 juta gabak.
Kalian kira kami ini pengemis? Wira langsung memberi perintah, Danu, butakan dulu sebelah mata mereka. Abis itu, kita baru negosiasi lagi. Danu langsung mengangkat pedangnya dan hendak menusuk mata mereka. Berhenti, jika mereka berubah menjadi seperti Latatu, Molika akan menghukumnya begitu kembali. Suliman berjalan maju, lalu berkata, 300 juta gabak, kami semua hanya bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Kalau kamu masih nggak terima, langsung habisi saja aku dan negosiasilah dengan orang lain. Saat menyadari uang mereka sudah benar-benar terkuras, Wira baru berdesah. Berhubung kamu begitu tulus dan rela menyerahkan 300 juta gabak untuk menebus ketua Amerika, aku akan menyetujuinya. Dalam waktu 2 jam, serahkan uang dan orangnya. Kalau enggak, kesepakatan ini akan berakhir. Baik, Suliman berbalik, lalu berteriak, kenapa kalian masih bengong? Yang punya uang cepat ikut aku kembali ke markas. Kita harus kumpulkan uang untuk menebus ketua Amerika. Kalau berani menolak menyerahkan uang, kalian pasti akan dihukum ketua Molika begitu dia kembali. 300 juta gabak bukanlah jumlah yang kecil. Di brankas markas hanya ada sekitar 200 juta gabak. Sisanya harus dikumpulkan dari para bandit. Selama ini, para ketua dan bandit juga mendapatkan pembagian uang setiap tahunnya. 300 juta gabak. Sialan, dia lebih kejam lagi daripada kita. Berapa banyak tarif jalan yang harus kita pungut agar bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Sialan, dia sangat keterlaluan. Beraninya dia merampok para bandit. Sekelompok bandit memaki sambil berjalan kembali ke markas untuk mengambil uang. Di dalam kamar pengantin, Dian mendengar teriakan para bandit di luar dengan heran. Rama, kamu sudah bergabung dengan kami selama 5 tahun. Dalam setahun, kamu dapat 10 juta gabak. Jadi, uangmu yang terkumpul selama 5 tahun ini paling nggak ada 50 juta gabak. Kamu nggak pergi ke rumah bordil, nggak judi, nggak punya keluarga, dan biaya hidupmu juga ditanggung markas. Kemana semua uangmu itu? Ketua Amerika sudah tertimpa musibah, tapi kamu cuma mengeluarkan 10 juta. Kenapa nggak setia kawan banget sih? Keluarkan 10 juta lagi. Fendi, aku tahu kamu suka pergi ke rumah bordil. Serahkan saja 5 juta gabak. Parto, keluarkan 15 juta gabak. Aku tahu kamu punya uang sebanyak itu. Jangan diam saja, kita harus menyelamatkan ketua Amerika. Cepat keluarkan seberapa banyak pun uang yang kalian miliki. Waktu ketua Molika pulang nanti, aku akan kasih tahu dia semuanya. Coba saja kalau kalian berani pelit-pelit. Lihat bagaimana ketua Molika bakal menghukum kalian. Mendengar suara Suliman yang sibuk mendesak orang-orang untuk mengeluarkan uang, Dian pun terkejut. Dia bergumam, siapa yang begitu hebat dan berani? Dia bukan hanya sudah membunuh bandit Ispohan, tapi juga menyandera Mary dan meminta uang tebusan. Ceklek, tiba-tiba, pintu kamar dibuka. Kemudian, seorang bandit berjalan masuk dan berkata, Nona Dian, bawalah semua barangmu, lalu ikut kami turun. Ada yang datang menolongmu. Dian sangat terkejut. Siapa orang yang datang untuk menolongnya? Orang-orang kepercayaannya memang sudah mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya sebelumnya, tetapi mereka tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menolongnya. Apakah Klevon sudah kembali? Pikir Dian. Bab 177. Siapa yang menolongku? Dian merasa sangat bingung, tetapi dia langsung sadar bahwa orang yang datang menolongnya bukanlah Levon. Saat para bandit turun dari gunung, mereka tidak berhenti memaki seseorang yang bernama Wira dari Dusun Darmadi. Mereka memakinya pengecut, tidak tahu malu, licik, dan kejam. Dari omelan mereka, Dian juga mengetahui tentang bagaimana Wira memberi perintah kepada 10 orang untuk mengalahkan para bandit, menangkap Mary, dan memeras uang, selama perjalanan turun dari gunung. Dian pun mengenang kembali pertemuan mereka. Pada saat itu, dia mengira Wira hanyalah seorang pelajar yang tampan dan berhasil menemukan metode untuk membuat sabun. Tak disangka, dia juga sangat ahli dalam merencanakan strategi militer. Dian tidak menyangka Wira bahkan sanggup melawan bandit dari Ispohan dan berani memeras mereka. Namun, kenapa reputasinya di Kabupaten Uswal malah begitu buruk? Dengan semua informasi yang campur aduk ini, Dian merasa Wira benar-benar sangat misterius dan tidak bisa ditebak. Setelah tiba di kaki gunung, tidak ada bandit yang mencegah Dian berjalan ke arah Wira dan Tommy. Tommy buru-buru berjalan maju dan berkata dengan berlinang air mata. Nona Dian, kamu baik-baik saja, kan? Aku baik-baik saja, maaf sudah menyusahkanmu. Jawab Dian sambil mengangguk. Kemudian, dia berjalan ke arah Wira dan berkata, Tuan Wira, terima kasih sudah menolongku. Sudah seharusnya, sahut Wira dengan sopan saat melihat Dian yang mengenakan cadar dan berpakaian rapi. Dian tidak terlihat seperti orang yang ditawan, melainkan seperti orang yang sedang berlibur. Setelah itu, dia menoleh ke arah bandit lainnya dan bertanya, apa kalian sudah mengumpulkan uangnya? Sudah. Suliman melambaikan tangannya, lalu 30 bandit mengangkat beberapa kotak uang dan menaruhnya di hadapan Wira. Ada 2 kotak yang masing-masing berisi 1000 batang uang emas, sebuah kotak sedang berisi 8000 batang uang perak, dan 20 kotak besar berisi koin perunggu yang totalnya ada 20 juta gabak. Wira memerintahkan orang untuk menyimpan uang emas dan perak, lalu berkata dengan tidak senang sambil menatap koin perunggu itu. Mana mungkin aku bisa membawa begitu banyak koin perunggu?
Memangnya kalian nggak punya uang emas? Tuan Wira, kami ini bandit, bukan pedagang. Mana mungkin kami punya begitu banyak uang emas? Jawab Suliman sambil tersenyum meskipun merasa sangat tidak rela. Dia sudah menyerahkan Dian dan uang yang diminta Wira. Asalkan bisa menyelamatkan Merika, sisanya bisa dibicarakan lagi nanti. Ketika melihat Wira yang begitu pemilih, ada banyak bandit yang menggertakkan gigi dengan marah. Uang-uang ini adalah simpanan mereka selama bertahun-tahun. Tadi, mereka harus menyerahkannya karena dipaksa Suliman. Mereka sudah mengeluarkan seluruh harta markas dan kekayaan pribadi mereka, tetapi Wira malah berani berkomentar. Mereka benar-benar ingin langsung menghabisi Wira. Oke, aku maafkan kalian. Wira berkata dengan acuh tak acuh. Aku nggak mau koin perunggu ini. Kamu berikan saja aku surat utang yang dicap jari, lalu tukar koin-koin ini dengan uang emas atau perak. Dalam perjalanan balik nanti, aku akan mengambilnya. Danur langsung mengeluarkan kuas dan kertas dari dalam kereta kuda, lalu menyerahkannya kepada Suliman. Baiklah, jawab Suliman dengan kesal. Kemudian, dia menulis sebuah surat utang dan membubuhkan kep jarinya. Sekelompok bandit merasa sangat marah. Selain memeras mereka, Wira juga menyuruh mereka menulis surat utang. Ini adalah penghinaan yang sangat besar bagi mereka. Jika mereka tidak membalaskan dendam hari ini, bagaimana bisa mereka menjaga martabat mereka? Mulai sekarang, orang-orang dari Ispohan berutang 20 juta gabak kepada Wira dari Dusun Darmadi. Setelah mendapatkan kep jari Mary yang masih pingsan, Wira berbalik dan berkata, "Ayo pergi." "Tunggu," Suliman berkata dengan marah. "Kamu masih belum melepaskan ketua Merika." Sekelompok bandit juga murka, lalu, menghunuskan pedang mereka, seolah-olah sudah siap untuk bertarung lagi. Melepaskannya, Wira menatap Suliman seperti menatap orang bodoh. Lalu menjawab, "Kalau aku melepaskan Merika sekarang, kalian pasti akan langsung menyerang kami." Sekelompok bandit itu tidak bisa membantah. Begitu mendapatkan Merika kembali, mereka pasti akan membunuh Wira. Sebab, Wira benar-benar sudah terlalu menyebalkan. Bab 178. Suliman berkata dengan kesal, "Kami sudah melepaskan Nona Dian dan memberimu uang yang kamu minta, kalau kamu nggak melepaskan ketua Merika, kamu nggak bakal bisa meninggalkan tempat ini." Wira menjawab, "Utus 20 orang untuk mengikuti kami. Begitu kami keluar dari wilayah Ispohan dan sudah pergi sejauh 50 km, aku akan melepaskannya. Dengan begitu, semua orang sama-sama aman." Oke, kemudian, Suliman berdiskusi dengan orang yang tersisa dan memilih 20 orang untuk mengikuti kelompok Wira. Sekelompok orang itu pun bersiap-siap untuk berangkat. "Tunggu," Dian yang dari tadi diam tiba-tiba bersuara. "Di mana para pengawal yang ikut bersamaku?" Seorang bandit menjawab. "Kamu bawa 10 pengawal, 5-nya sudah mati dan mayat mereka dibuang ke jurang, ada 4 orang lainnya lagi yang sedang memulihkan diri di markas." Tommy menatap para bandit itu dengan marah. Mereka bersepuluh tumbuh besar bersama dan sudah bagaikan saudara kandung. Dian berkata dengan marah, "Cari kembali mayat-mayat itu, lalu antar mereka beserta orang yang terluka kembali ke kediaman Wibowo di Kabupaten Uswal. Asalkan kalian mengantar mereka tiba di sana dengan selamat, aku akan membuka surat agar kalian bisa menukarnya dengan upah 1 juta gabak." Para bandit sangat curiga, apa mungkin mereka bisa menghasilkan 1 juta gabak dengan hanya mengantar pulang 5 mayat dan 4 orang yang terluka. Ini pasti adalah jebakan. Wanita ini membenci mereka. Jadi, dia ingin menjebak mereka pergi ke Kabupaten Uswal agar mereka bisa tertangkap. "Percayalah pada Nona Dian, dia adalah orang yang selalu memenuhi janjinya," ujar Tommy sambil menyeka air matanya. Dia mengerti maksud Dian yang tidak ingin membiarkan saudara-saudaranya ditelantarkan di wilayah orang lain. "Kalau kalian takut, temukan saja dulu mayatnya, habis itu, kalian boleh minta pedagang lain yang melewati tempat ini untuk mengantarkan mereka kembali ke kediaman Wibowo, siapapun yang memiliki surat yang kutulis akan mendapatkan 1 juta gabak itu. Kalian boleh mencari mereka lagi setelahnya untuk mengambil uangnya," ujar Dian. Kemudian, dia meminta peralatan menulis dari Danur dan menuliskan, sepucuk surat, juga membubuhkan kep jarinya di surat itu. Wira pun tertegun, baik itu memang niat tulus, demi reputasi, atau memenangkan hati orang lain, orang yang bersedia mengeluarkan uang untuk bawahannya pantas dijadikan teman. Begitu mendengar tidak perlu mengambil risiko, Suliman pun menerima surat itu dan berkata, "Baik, aku akan bertanya pada para pedagang yang lewat apakah mereka bersedia membantu kalian mengantarkan orang-orang itu atau enggak." Setelah itu, kelompok Wira melanjutkan perjalanan mereka. Para bandit melihat kepergian mereka dari kejauhan sambil meneteskan air mata. "Dasar nggak punya hati nurani. Beraninya kalian merampok bandit. Kami semua selalu bangun pagi dan tidur malam, juga menerjang hujan dan badai untuk merampok orang lain. Tapi, semua uang yang sudah kami kumpulkan selama bertahun-tahun malah dirampok kalian. Semua orang bermarga Darmadi benar-benar brengsek. Awas kalau kalian berani kembali lagi. Keparat, kalian bahkan lebih kejam daripada bandit. Kita sudah dirampok. Akhirnya, kita merasakan juga bagaimana rasanya dirampok." Kelompok kereta kuda berjalan di depan, sedangkan 20 ahli Ispohan mengikuti mereka dari kejauhan. Saat ini, Mary sudah sadar.
Dia menunggang kuda merahnya dengan kedua tangan diikat di tali pengendali kuda. Dodi menunggang kuda dan mengikuti Mary dari belakang. Sebelah tangannya menggenggam pedang treksa, sebelahnya lagi menggenggam busur silang. Begitu bandit wanita ini berani kabur, dia akan langsung menembaknya dengan busur silang tanpa ragu. Mary menggertakkan giginya dengan marah dan juga berlinang air mata. Demi menebusnya, Yispohan sudah menyerahkan Dian dan menghabiskan 300 juta gabak. Uang itu adalah uang yang sudah susah payah mereka kumpulkan dari merampok selama 10 tahun. Wira benar-benar keterlaluan, licik, dan tidak tahu malu. Apabila Mary sudah bebas, dia pasti akan membawa pasukan untuk menghabisi Wira agar bisa membalaskan dendam ini. Setelah menjadi bandit begitu lama, ini adalah pertama kalinya mereka ditindas orang. Di dalam kereta kuda, Wira dan Dian duduk berimpitan di ruang yang sempit. Awalnya, mereka berdua berusaha menjaga jarak, namun, jalan gunung sangat tidak mulus dan kereta kuda tidak berhenti berguncang, alhasil, bahu mereka pun bersenggolan dari waktu ke waktu. Sebelumnya, mereka masih akan tersenyum dengan canggung, lalu segera menjauh. Namun, berhubung hal yang sama terulang berkali-kali. Mereka hanya memalingkan wajah ke samping dan menganggap seperti tidak ada yang terjadi. Dian merasa agak malu, sedangkan Wira sama sekali tidak peduli. Bagaimanapun juga, Wira sudah beristri dan Wulan benar-benar sangat cantik, jadi, dia sama sekali tidak tertarik pada wanita lain. Suara Dian memang merdu, matanya sangat cantik, kulitnya putih, gaya berpakaian dan temperamennya juga bagus. Namun, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Bab 179. Di kehidupan sebelumnya, Wira sudah sering melihat video di mana para wanita yang biasanya menutupi sebagian wajahnya bisa membuat seorang pria kekar ketakutan setelah melihat wajah aslinya. Meskipun ada banyak orang yang mengatakan Dian sangat cantik, Wira tidak akan percaya sebelum melihatnya sendiri. Oleh karena itu, dia tetap bisa bersikap tenang meskipun bahu mereka tidak berhenti bersenggolan. Duk! Tiba-tiba, roda kereta membentur batu yang besar, kereta kuda pun berguncang dengan keras dan menyebabkan tubuh Dian oleng hingga jatuh ke pelukan Wira. Tangannya juga tanpa sengaja menarik cadar di wajahnya. Nona Dian, kamu nggak apa-apa, kan? Wira menahan pinggang Dian yang ramping. Lalu memapahnya untuk duduk kembali. Di balik cadar itu, tersembunyi mata besar yang memelas, dagu lancip, dan pipi tembam. Semua fitur ini membentuk paras yang sangat manis dan memesona. Matanya terlihat indah dan tak berdosa. Nggak apa-apa. Dian buru-buru duduk tegak, lalu memakai kembali cadarnya. Wira pun bertanya dengan heran. Nona Dian, kenapa kamu nggak menunjukkan wajah aslimu? Dian tersenyum getir dan menjawab. Aku ini orang yang sial, ketiga suamiku melamarku karena melihat tampangku. Tapi, mereka malah mati mendadak setelah menikah nggak lama denganku. Jadi, aku memakai cadar agar nggak mencelakai orang lain lagi. Wira menggeleng. Itu hanya mitos, mana ada yang namanya orang sial, semua itu hanya kebetulan atau mungkin ada rahasia yang tersembunyi. Kamu nggak usah menyalahkan diri sendiri, apalagi membatasi diri karena alasan itu. Terima kasih atas hiburannya, Tuan. Dian merasa agak terharu. Kemudian, dia bertanya. Gimana keadaan Wulan akhir-akhir ini? Wira menggeser tubuhnya, lalu bertanya. Kamu kenal sama Wulan? Dian menunduk dan menjawab. Nggak ada banyak keluarga kaya yang berkuasa di Kabupaten Uswal. Meskipun keluarga Linardi nggak begitu kaya, mereka adalah keluarga terpelajar. Waktu kecil, kami sering main bersama, tapi begitu orang tuaku meninggal saat aku berusia 13 tahun, aku pun mengambil alih bisnis keluarga dan jarang bertemu dengannya lagi. Aku hanya pernah mendengar sedikit berita tentangnya. Menurut rumor, Tuan sering memukulnya. Aku rasa itu semua rumor yang sengaja disebarkan keluarga Silali. Kamu begitu terpelajar, mana mungkin kamu tega memukul seorang wanita. Wira pun merasa sangat tidak berdaya. Itu semua adalah kelakuan pemilik tubuh sebelumnya. Berhubung sudah mengambil alih tubuhnya, Wira juga tidak bisa membantah. Namun, Dian hanyalah pelanggannya. Jadi, dia tidak perlu menjelaskan apa-apa kepada Dian. Berhubung waktu mereka sudah tertunda lama di Ispohan, mereka tidak sempat mencapai desa lain dan hanya bisa bermalam di alam liar. Mereka pun membuat 2 api unggun, lalu makan dengan sederhana dan beristirahat. Wira awalnya membawa tenda, namun, demi memuat uang dari Ispohan, dia sudah membuang banyak barang. Sekarang, yang tersisa hanyalah kasur dan selimutnya di dalam kereta. Setelah mengatur orang untuk berjaga malam dan mengawasi Mary, sekelompok orang itu mulai beristirahat. Wira juga beristirahat di luar kereta kuda. Danu yang berjaga malam di paruh pertama menasihati Wira. Kak Wira, tubuhmu sangat lemah. Tidur saja di dalam kereta kuda. Kalau kamu sakit, apa yang harus kami lakukan? Wira menggeleng dan menjawab. Nggak nyaman kalau pria dan wanita berada di dalam kereta bersama semalaman. Dodi juga membujuknya. Kak Wira, kami ada di sekitar kereta kok. Kenapa harus merasa nggak nyaman? Ayah bilang tubuhmu lemah dan gampang sakit. Kamu nggak akan tahan tidur di luar. Namun, Wira tetap menggeleng. Ngapain kamu sok suci? Lagian, kalian sudah duduk berdampingan dan saling menyenggol sore tadi. Ujar Mary dengan kesal. Setelah diturunkan dari kuda, bukan hanya tangannya yang diikat, tetapi juga kakinya. Wira menoleh ke arah Mary dan berkata sambil tersenyum usil.
Merika, kalau kamu masih berani berbicara kayak begitu denganku, aku akan menyuruh seseorang melepas kaus kakinya yang bau untuk menyumpal mulutmu. Kamu. Mary langsung ketakutan dan menutup mulutnya, orang lain mungkin hanya akan menggertaknya, tetapi Wira pasti tidak akan sungkan untuk melakukannya. Demi membuat Suliman menyerahkan uang, Wira bahkan hampir memotong telinga dan menusuk matanya. Di dalam kereta kuda, Dian yang mendengar pertengkaran ini pun berkata, "Tuan, kamu istirahat saja di dalam kereta kuda. Cuacanya sangat dingin, orang bertubuh lemah pasti gampang sakit terkena embusan angin malam. Kalau enggak, aku saja yang turun. Dengan begitu, reputasimu enggak akan tercemar." "Enggak usah. Ya sudah, aku masuk." Wira terpaksa naik ke kereta kuda. Di era ini, keterampilan medis masih sangat belakang pemilik tubuh sebelumnya memiliki tubuh yang lemah. Jika benar-benar sakit, masalahnya akan menjadi sangat serius, di kereta tidak ada cahaya dan sangat gelap. Begitu mengulurkan tangan, Wira tanpa sengaja menyentuh sebuah tangan kecil. Dia pun buru-buru menarik kembali tangannya. Kemudian, mereka duduk sesuai posisi sore tadi dan berusaha untuk menjaga jarak. Namun, mereka masih bisa mendengar suara napas dan detak jantung satu sama lain. Tiba-tiba, terdengar suara Mary dari luar kereta kuda. Kakak ipar, tolong turun dan bantu aku sebentar." Aku ingin itu." Bab 180. Kamu mau apa? Kalau ada apa-apa, cari saja aku." Dodi yang baru memejamkan mata berkata tanpa sungkan. "Apa kamu nggak lihat Kak Wira baru masuk ke kereta? Dia baru mau tidur sama Nona Dian, tapi kamu malah mengganggu mereka, nggak pengertian banget sih." Di dalam kereta, Dian pun merasa sangat malu. Pemuda itu sangat tidak bisa berbicara. Apanya yang tidur bersama? Mereka tidur masing-masing tanpa menyentuh satu sama lain. Mary pun menjadi marah. Dia memelototi Dodi dan akhirnya berkata, "Aku mau buang air kecil, kalau cari kamu bakal keenakan dong. Minggir sana." Dodi pun menjadi malu. Dia berpikir, dasar bandit wanita. Kenapa ngomongnya nggak jelas? Kalau dari awal bilang mau pipis, aku mana mungkin menyuruhmu mencariku. Aku ini Zabran Darmadi, pesilat yang hebat. Mana mungkin aku melakukan hal serendah itu? Orang yang masih belum tertidur pun tertawa. Dian turun dari kereta kuda sambil menggigit bibirnya dan berkata, "Sebaiknya aku bantu dia dulu. Hanya boleh lepasin ikatan kakinya, ya." Wira juga ikut turun dari kereta kuda dan membawa sebuah busur silang. "Buat apa kamu ikut? Apa kamu nggak tahu malu?" Maki Mary dengan malu. Ikatan di kakinya sudah dilepas, tetapi tangannya masih diikat. "Kalau kamu nggak mau aku ikut, ya tahan saja." Wira berkata tanpa ekspresi. "Jangan kira kamu bisa menggunakan Nona Dian untuk mengancamku. Kalau kamu punya niat mengancamku. Kalau kamu punya niat seperti itu, aku akan menyuruh Dodi membunuhmu dan para bandit yang mengikuti kita. Kamu pertimbangkan saja baik-baik. Kamu memang kejam." Mary yang awalnya berpikiran untuk melarikan diri pun langsung mengurungkan niatnya. Wira tidak bertindak ceroboh. Dia menyuruh Danu untuk mengawasi daerah 50 meter di sekitar. Sementara itu, Wira sendiri berdiri di 10 meter jauhnya dari tempat Mary dan Dian berada sambil membidik busur silangnya. Di dalam kegelapan, Wira tidak melihat jelas bagaimana Dian membantu Mary. Namun, mereka pun kembali dengan cepat. Setelah itu, mereka berempat kembali ke tempat perkemahan. Wira dan Dian juga kembali masuk ke kereta kuda. Saat tengah malam, Wira tiba-tiba merasa ada sebuah tangan kecil yang menarik bajunya. Dia pun terbangun dan bertanya, "Ada apa?" Dian mendekat, lalu berbisik, "Tuan Wira, aku mau." "Nona Dian, nggak boleh." Wira berkata dengan suara rendah. "Biarpun aku bukan orang yang saleh, aku sudah punya istri dan nggak boleh mengkhianatinya." Dian masih terlihat sangat sopan sore tadi. Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi begini di malam hari? Dia sama sekali tidak memedulikan ada banyak orang di luar kereta dan mengucapkan kata-kata seperti itu terhadap Wira. Dian berkata dengan malu, "Tuan Wira, kamu salah paham. Aku mau buang air kecil." Wira yang salah paham juga menjadi malu dan menjawab, "Kalau begitu, turun saja." Dian berkata dengan malu, Aku takut gelap." "Ya sudah, ayo ku temani." Kemudian, kedua orang itu pun turun dari kereta kuda. Danu dan satu orang lain yang berjaga malam hanya memandang mereka dengan heran tanpa mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Tommy melirik mereka, lalu pura-pura tidur. "Bajingan, beraninya mengincar kakak iparku. Awas kamu nanti," gumam Mary dengan kesal. Sejak kecil, dia belum pernah dihina seperti ini. Dalam satu hari ini, Wira sudah membuatnya merasakan penderitaan dunia dan menyadari seberapa berbahaya hati seseorang. Wira dan Dian pergi ke tempat tadi. Kemudian, Wira menunggu 10 meter jauhnya dan membalikkan badan. Setelah selesai, Dian mendekati Wira dan berkata dengan malu, "Tuan, ayo pergi."